Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, hari ini kita akan meneruskan pembahasan kita yang telah lalu. Pada hari ini adalah tentang pembahasan tentang isim marfu dan isim mansub dalam susunan kalimat. Nah, adapun isim marfu, keterangannya adalah pertama tentang fiil. Ya, fiil ini kata kerja, ya, suatu fiil selalu disertai fa'il. Nah, fa'ilnya ini harus dirofakkan, isim marfu. Ya, isimnya harus dirofakkan. Kemudian fa'il, fa'il isim marfu sebagai pelaku fiil, pelakunya. Kemudian maf'ul bih, isim yang dinasabkan sebagai objek fiil. Yang keempat, fiil, fa'il dan marfu bih, maf'ul bih bila terdapat dalam satu paragraf atau susunan yang berfaedah disebut jumlah fi'liyah. Contoh di bawah ini. Nah, sekarang pola fiil yang dirofakkan seperti satu, fiil, fa'il. Yang ini dibahas adalah tentang fa'il. Mana fa'ilnya? Contohnya ja'al al-muslimu. Al-muslim ini isim yang dirofakan, harus rofa harokatnya. Kedua, fiil, fa'il, maf'ul bih. Nah, ini maf'ul bih ini ya, kalau fa'il ini rofa, kalau maf'ul bih adalah dinasabkan sesuai dengan ini terang di atas. Contohnya nasarul muslimu musafiron. Al-muslimu ini fa'il, pelaku, ini fiilnya, ini maf'ul bihnya. Pelaku harus dirofakan, sedangkan maf'ul bih harus dinasabkan. Ini contoh isim yang dirofakan dan isim yang dinasabkan. Ya. Dalam susunan contoh di bawah ini nanti. Sekarang keterangannya. Keterangan apa saja isim dirafakan itu? Satu, mubtada. Ini harus dirafakan karena dia sebagai pokok susunan kalimat. Setiap mubtada selalu disertai khabar, ya, begitu. Jadi khabarnya rafa, kalau isimnya rafa maka khabarnya juga harus rafa. Sini keterangan khabar. Khabar adalah isim yang disebut untuk menjelaskan mubtada. Jadi kedudukan khabar ini menjelaskan mubtada. Antara mubtada dan khabar harus cocok dari segi jenis dan jumlah bilangannya. Kemudian tiga, inna yang berada di depan mubtada dan khabar, maka inna merubah mubtada menjadi isim inna, dinasabkan, dan khabar sebagai khabar inna dirafakkan. Kemudian yang keempat, kana yang berada di depan mubtada dan khabar, maka kana merubah mubtada menjadi isim kana. Isim kana harus dirafakkan, marfu, dan khobar menjadi khobar karena dinasabkan alias mansub. Yang kelima, inna biasanya diartikan sesungguhnya, dan karena biasanya diartikan bahwa, ya. Juga biasanya diartikan bahwa, bisa juga diartikan sesungguhnya. Contoh-contoh di bawah ini. Sekarang contoh mubtada dan khobar. Misalnya munafikoni kazibani. Munafikoni ini mubtada yang diinikan musanna untuk dua orang. Kazibani untuk dua orang. Cirinya ada dua, musanna, ada alif dan nun. Yang contoh yang pertama, al-amil nasyitun. Al-amil nasyitun. Karena nggak ada alif sama nun berarti dia mufrad. Ini contoh mufrad, mubtada dan khabar. Kalau mubtadanya muzakkar maka khabarnya juga rafa, ya, harus muzakkar, sama-sama muzakkar. Kalau ini musanna maka dia juga musanna. Itu juga sekarang contoh inna isim kana dan khabar inna. Innal munafiqina kazibani. Inna isim inna, mana munafikina, dia dinasabkan isim inna, ya, gitu. Kazibani ini khobar inna, ya, khobar inna, dia menjadi khobar.
Ini untuk jamak musanna, 2 orang. Ya, cirinya 2 orang, munafiqaini kalau 2 orang, kaziban. Yang kalau mufrad, innal amila nasyitun. Ini amila ini muzakkar, nasyitun juga muzakkar. Al amila karena dia isim ina maka harus nasab, dinasabkan. Sedangkan khabar harus rafa. Yang kelima, kana ismu kana dan khabar kana. Anal munafiqoni contohnya kana. Munafiqoni ini musanna. Dia menjadi apa? Jadi menjadi isim kana. Sedangkan kaziba ini adalah khabar kana. Itu yang musanna. Sekarang yang mufrad, kanal amilu nasyiton. Kanal amilu ini adalah yaitu isim kana, harus khabar. Sedangkan khabarnya harus nasab. Jadi berbeda dengan ina kalau kana. Nah, lihatnya tabel di bawah ini. Tabel tanda i'rab isim muzakkar. Ya, 1. Kalian lihat nanti dibaca di rumah dengan baik. Lihat nih, isim mufrad muzakkar, isim musanna muzakkar, isim muzakkar salim. Nah, contohnya kayak yang muzakkar seperti ini, ya. Yang nasab begini, ini yang rafa, ini yang nasab. Ini yang musanna, 2 orang. Yang 2 orang musanna. Ini untuk jamak muzakkar salim, waw dan nun. Ya, ini contoh-contohnya mufrad musanna, mufrad muzakkar, musanna muzakkar, jamak muzakkar salim. Kalau ini tanda i'rab isim muannas. Isim mufrad muannas seperti ini, as-sihah, fathah, mansubnya difathahkan. Kemudian fathahnya dengan apa? Dengan alif. Ya. Nasab kalau duana isim muannas musanna yang 2 itu harus diartikan dengan alif atau ya. Gitu, dinasabkan dengan ya. Seperti ini solihatani pakai alif. Ya. Rafa'nya dengan alif, nasabnya dengan ya sama nun. Dengan ya. Yang muannas salim rafa'nya dengan dhammah, sholihatun, rafa. Ya, masuknya dinasabkannya dengan kasrah, sholihatin. Ya. Nah, ini contoh-contoh istilahnya isim mufrad muannas, isim muannas musanna dan isim jamak muannas salim. Demikianlah kalian perhatikan dengan baiknya satu persatu bentuk muannas, ya. Rafa, nasab, kemudian marfu'nya dengan alif, nasabnya dengan ya, domaknya dengan rofaknya dengan ta, doma, kemudian kasrohnya dengan ta, gitu. Itu contoh-contoh, lihat tabel-tabel di bawahnya. Demikianlah pelajaran untuk kelas 10, mudah-mudahan yang bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.